tuh kayu itu tuh. Oke. Mana balanya? Ini dibikin nih rada panjang mas. Kayak tadi. Sini aja. Dibikin pipih kayak tadi. Tapi nggak usah dipotong nanti. Biar panjang gitu. Biar nyangkut di dalamnya. Walah. Oh ini malah. Udah cukup kayaknya. Coba mas. Di dalam itu. Mantap lah ya. Mantap lah ya. Oke lah. Dapat 2. Buat senjata. Taruh di mobil nanti. Kalau bersih-bersihin enak. Dapat senjata guys. Kemarin nyari kayak gini susah guys. Tuh, nyari ini. Di sini kan banyak lempung-lempung, banyak tanah ya. Banyak tanah di ban mobil saya itu. Kalau udah penuh, selebornya itu sampai turun gitu. Sampai jebol. Makanya harus kayak gini, punya kayak gini. Di mobil tuh. Ini yang di dalam, untuk di dalam. Yang ini untuk di luarnya. Biar gak berat mobil. Apa itu? Kena beban tanah yang nempel di situ. Teduh dulu. Orang-orang pada kemana ya? Kalau nggak kesini lagi ya? Keras guys, hidupnya keras. Kalau nggak keras nggak makan kita. Kalau nggak kerja kita nggak makan guys. Kalau udah, jadi kebahagiaan seorang orang tua itu, anaknya itu mandiri, udah tidak tergantung lagi kepada orang tuanya. Itu kebahagiaan orang tua. Hanya sekedar makannya itu untuk diri sendiri, sudah cukup. Nggak perlu bermulu-mulu guys. Karena emang susah, orang yang nggak bisa lepas dari orang tua itu susah. Artinya biasanya dulu itu anak itu biasanya dimanja, minta ini kasih, minta itu kasih. Intinya dimanja lah, nggak ada kesulitan di masa mudanya. Beda dengan orang yang tidak mampu. Biasanya orang tidak mampu itu keras hidupnya. Termasuk saya dari keluarga yang bukan termasuk keluarga yang berada lah. Kalau ini cukup lah kita. Cuma bukan berada. Jadi kalau pengen sesuatu itu saya harus berjuang sendiri. Atau orang tua itu nggak langsung kasih gitu, nggak. Kita harus berjuang sendiri. Akhirnya setelah selesai sekolah, akhirnya anak-anaknya itu
bisa mandiri semua, alhamdulillah. Walaupun dari keluarga yang tidak eh, tidak apa ya, tidak berada gitu, tapi kami alhamdulillah dari 4 saudara, 5 sama eh, sama kakak yang dari beda ibu tapi satu ayah, alhamdulillah semuanya memiliki rumah masing-masing dengan usahanya sendiri. Walaupun rumahnya kecil dan tidak begitu besar dan tidak begitu bagus juga, tapi mandiri, punya rumah masing-masing dengan uangnya sendiri, bisa menghidupin diri sendiri. Seperti itu guys, kalau mau mengajarkan anak itu seperti itu. Dulu pada masa saya masih muda itu ada anak pada jalan-jalan pakai motor, dapat uang minggu itu artinya uang jalan-jalan ya, untuk main gitu dari orang tuanya. Kita nggak bisa guys, nggak bisa. Saya sendiri ngalamin nggak dikasih sama orang tua kayak gitu. Jadi saya harus berjuang, menyisihkan waktu, menyisihkan uang saku sekolah untuk kegiatan hari Minggu atau hari libur. Kalau nggak gitu kita nggak bisa main. Minggu saya itu dari keluarga yang buat produksi genting itu ya, genting, tahu kan genting dari tanah itu. Saya sama saudara saya namanya Darman, saudara kembar saya. Jadi kami dijatah satu orang 250 genting kalau hari Minggu. Jadi hari Minggu dijatah 2 orang 500 dan masing-masing 250. Biasanya kami itu mulai kerja mulai jam 7 sampai luhur udah selesai. Selebihnya kita bisa main. Dan gitu terus. Dan kalau genting laku kita dikasih uang untuk buat jajan, terus untuk itu ditabung buat main gitu. Memang dulu saya rasakan memang sakit sekali. Karena sakitnya apa? Pada saat di usia saya waktu itu anak-anak pada main gitu, saya harus berkecimpung membantu orang tua untuk bikin genting. Bukan, tapi sifatnya bukan membantu sih, ini mendidik sebenarnya. Kalau saya amatin sekarang ini, saya sadar bahwa itu didikan, bukan membantu. Karena pada dasarnya kita itu memiliki 3 pekerja genting gitu, dan itu semuanya udah cukup gitu, cukup untuk untuk mencukupin kebutuhan saya dan keluarga. Nah, pada saat hari Minggu mereka ini libur. Nah, saat libur inilah saya dan Darman itu saudara kembar saya, dia dikasih target 500 2 orang. Seperti itu. Mantap kali. Dan ternyata sampai sekarang saya baru sadar bahwa itu sebuah didikan yang membuat kita itu selalu berjuang. Jadi tidak minta gitu sama orang tua, minta terus gitu, enggak. Kita selalu dididik untuk berjuang. Sampai sekarang pun saya walaupun secara ekonomi saya udah cukup gitu, udah alhamdulillah, ada beberapa aset, ada tabungan, ada apa, rumah udah ada, mobil udah ada, saya pun nggak mau berleha-leha untuk duduk-duduk gitu, saya nggak mau. Ada kerjaan berat pun saya ambil, ditugaskan ke lapangan berat pun saya ambil, nggak masalah. Nggak seberat waktu saya masih muda. Kerjaan seperti ini tuh nggak seberat yang waktu saya muda. Muda itu saya mengkorbankan masa muda saya untuk
yaitu didik itu tidak hanya dari sekolah ya, tapi di rumah itu sangat penting. Ada kawan saya itu juga kaya, terus kaya, anaknya cuma satu. Dia menerapkan ke anaknya itu gini, kalau memberikan sesuatu tuh bisa, dia mau belikan jam, laptop, segala macam, sekali Pak belikan jam, Pak belikan laptop, langsung bisa dibelikan karena saya yakin ekonominya bagus. Tapi itu tidak serta merta langsung dikasih sama anaknya. Anaknya minta jam waktu itu, Pak belikan jam. Bapaknya bilang gini, kau punya uang berapa? Gak punya uang katanya. Nabung dulu, nanti sisanya bapak yang nambahin. Akhirnya apa? Si anak nabung dari uang jajannya, disisihkan gitu. Mungkin 1 bulan 2 bulan udah cukup untuk ini. Bapaknya targetnya jam biasa anaknya itu, anaknya jam-jam biasa. Tapi karena anaknya ngasih uang, akhirnya ditambahin, dibelikan jam yang lebih bagus dari keinginan si anak. Itu didikan namanya. Sepatu juga gitu, tas juga gitu, laptop juga gitu. Yang penting kalau makan enggak, kalau makan tetap dikasih, karena makan itu wajib. Tapi kalau kebutuhan aksesoris itu diusahakan anak jangan langsung dikasih pelajaran untuk berusaha, walaupun nanti sisanya dari uang kita. Saya cukup belajar juga dari itu, dari kawan saya itu, karena didikan yang paling bagus itu adalah dia berjuang, suruh berjuang, bukan suruh membaca segala macam, enggak. Berjuang real, fakta di lapangan. Tidak bisa guys, kalau kita hanya baca-baca itu, teori pinter, tapi dia tidak pernah praktek. Tidak pernah fisiknya itu benar-benar terjun, fisiknya itu benar-benar bekerja, itu tidak pernah. Kalau bisa jangan seperti itu. Kalau bisa itu teorinya dikuasain, prakteknya juga dikuasain juga, sehingga dia merasakan seperti ini gitu. Oke guys, ini waktunya istirahat. Saya kira untuk acara di office ini, ini BH6 yang terakhir, alat-alatnya yang belum diambil, dan BH7 yang sebelah sana itu udah diambilin, udah diperaderin, udah selesai. Dan BH yang sini itu tinggal ini aja, sedikit barang-barangnya sisanya di sana. Ini karena waktunya udah istirahat, kita sudahin di acara di office. Untuk pekerjaan yang di sini, mungkin kita akan melanjutkan di titik-titik berikutnya. Ada N12 dan di WBTP. Oke ya, sip. Terima kasih. Oke guys, lihat Exa ternyata masih dipakai semua. Kita lanjut eksekusi di sini aja lah. Jadi ini kita posisi masih di PH7, nanti habis itu kita ke PH6, tapi sekarang ngutus di sini dulu ya. Udah bisa nyala, Mas? Mas, udah bisa nyala? Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Nggak ada kopi sini. Sana aja ada kopi, sini nggak ada kopi, gimana?